Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insya-Allah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya. Na'udzubillah min zalik. Ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu, dan saya sangat memohon rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun raudatum min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini, sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah. Karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insya-Allah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya. Na'udzubillah min zalik. Wa in arsaltaha ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami, kami masih diizinkan untuk beraktivitas dan beribadah, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa. Kami takut lagi mengulangi kesalahan. Kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat. Kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami. Kami tidak mau ya Allah. Jagalah diri kami sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih. Wallahi jamaah sekalian, saya usulkan kalau bisa hafal doa ini, karena sangat indah, hayati maknanya, dalami isinya, agar kita tidur dan kita merasakan tergantung diri kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mati malam itu, kita insya-Allah dirahmati Allah. Kalau kita masih punya umur, mudah-mudahan kita terjaga untuk bisa menjadi sebagaimana hamba-hamba yang saleh. Jamaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap hari. Salah satu doa, mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian pasti hafal, doa tidur dan doa bangun tidur. Doa tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya. Ada banyak berbagai macam riwayat, tapi singkatannya Bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian doa bangun tidur, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang membuat saya penasaran, kenapa di judul doa namanya doa bangun tidur, doa tidur, tapi di dalam doa tidak ada istilah bangun tidur. Justru yang ada hidup dan mati. Membuat saya berfikir, apa maksudnya Bismikallahumma? Seharusnya Bismikallahumma tidur dan bangun. Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur.
kenapa ada hidup dan mati. Ingin saya mencari tahu sambil saya menemukan sebuah hadis yang sahih. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidhikri. Ini menjadi doa yang kedua, doa bangun tidur. Ketika saya baca, Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, berarti ruh kita di mana saat tidur? Wa afiyat di jasadku, dan diizinkan untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Membuat saya tambah penasaran, kenapa di saat tidur Allah sebutkan kata hidup dan mati, bukan kata bangun dan tidur. Membuat saya jari dan gali tahu, mencari tahu, tidak menemukan hadis-hadis yang bisa menjawab penasaran saya. Subhanallah, ketika saya membaca Al-Quran seperti biasa baca, setiap hari baca, meniatkan waktu, kadang 1 juz, kadang 2 juz, pas sampai saya di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Saya langsung sujud syukur. Saya berkata, itulah jawabannya. Allahu yatawaffal anfusa. 2 kali Allah memegang nyawa kita. 1 saat kita meninggal dunia. 2 saat kita tidur belum meninggal dunia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika tidur mati, sudah meninggal dunia. Nyawa kita dimegang oleh Allah SWT. Allahu yatawaffal anfusa hina maut wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah memegang nyawa seorang ketika dia tidur tapi belum mati. Kalau soal sudah dimegang nyawanya ketika mati sudah selesai, tapi Allah jelaskan lebih detail lagi, persoalan megang nyawa seorang ketika tidur belum mati. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Allah Subhanahu wa taala menahan nyawa yang sudah ditetapkan oleh Allah kematiannya. Makanya ada orang ketika bangunin subuh sudah meninggal dunia, ternyata dia termasuk fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra, tahap yang kedua, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, yang belum ditetapkan kematian, Allah kembalikan nyawanya untuk di waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beristiwa setiap malam Bapak Ibu. Dimegang nyawa kita dan dilepas. Bisa jadi ketika dimegang dipertahankan, tidak dilepas. Ini beristiwa menghadapi proses kematian setiap malam ketika tidur. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Mana orang yang berfikir, itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ketika saya baca buku-buku doa, ternyata saya menemukan doa yang hampir sama mentakwilkan ayat ini, tapi menjadi bentuk sebuah doa yang cukup panjang tapi sangat indah, apalagi kalau bisa kita menikmati dan menghayati isinya. Menjadi salah satu doa tidur. Tadi doa tidur ada 1 kan, Bismikallahumma amutu wa ahya. Doa bangun tidur ada 2, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu umum. Ada 1 lagi, Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidhikri. Terus saya menemukan doa, ternyata doa tidur ada 2. Selain Bismikallahumma amutu wahya, ada Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah aku berbaring. Wa bika arfa'hu, dengan namamu aku angkat. Fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau nyawaku dipertahankan malam ini, farhamha, rahmatilah ya Allah. Wa in arsaltaha fahfadha, kalau dilepaskan nyawaku, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Ketika saya baca dan setiap malam bisa merasakan Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika saya baca in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu, dan saya sangat memohon rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab,
Saya sendirian saat menghadapi munkar nakir. Saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun raudatum min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini, sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah. Karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, Al-qabru awwalu manazilil akhirat. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insyaAllah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya, na'udzubillah min zalik. Wa in arsaltaha, ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami masih diizinkan untuk beraktivitas dan beribadah, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa. Kami takut lagi mengulangi kesalahan. Kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat. Kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami. Kami tidak mau ya Allah. Jagalah diri kami sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih. Wallahi jamaah sekalian, saya usulkan kalau bisa hafal doa ini, karena sangat indah. Hayati maknanya, dalami isinya, agar kita tidur dan kita merasakan tergantung diri kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mati malam itu, kita insya-Allah dirahmati Allah. Kalau kita masih punya umur, mudah-mudahan kita terjaga untuk bisa menjadi sebagaimana hamba-hamba yang saleh. Jamaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap hari.